Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginaya Zalfakanza dengan NPM B1A022363. Di sini saya akan memaparkan tugas hukum pidana internasional yang berjudul Yuridiksi terhadap kejahatan pada penerbangan internasional. Perkembangan dalam bidang teknologi penerbangan dewasa ini mengalami kemajuan yang amat pesat. Hal ini juga menyebabkan adanya mobilitas umat manusia semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik hanya dalam batas-batas wilayah negara maupun melintasi batas-batas wilayah negara. Dalam dunia penerbangan ini, pada umumnya penerbangan internasional pada khusus para penumpang pesawat udara terdiri dari berbagai macam orang, baik kebangsaan, agama, dan lain sebagainya. Masing-masing dapat dengan kepentingan dan tujuan yang bermacam-macam, dan kadang-kadang satu dengan lainnya saling tidak mengenal. Walaupun penerbangan itu hanya memerlukan waktu yang sangat relatif atau pendek untuk sampai ke tempat tujuan, hal ini tidaklah berarti bahwa adanya terjadi peristiwa itu tetap harus diperhitungkan. Lalu adanya konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang kejahatan penerbangan. Sebenarnya teknologi penerbangan ini masih tergolong bidang yang belum begitu tua usianya. Namun jika dibandingkan dengan bidang teknologi lainnya, perkembangan ini mempunyai penerbangan terutama setelah penerbangan dunia II yang sangat memberi dampak positif bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika banyak negara di dunia ini yang belum mengatur tentang kejahatan jenis ini sebagai perilaku atau peristiwa yang tergolong ke dalam peristiwa pidana di dalam hukum pidana nasionalnya. Barulah setelah terjadinya atau semakin sering terjadinya kejahatan, masyarakat internasional mulai menaruh perhatian dan mencari berbagai usaha untuk mencegah dan memberantasnya. Lalu juga ada pengaturan tentang kejahatan penerbangan dan yuridiksi terhadap kejahatan penerbangan dalam Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971. Ditinjau dari nama masing-masing konvensi ini, sudah tampak jelas perbedaannya antara satu dengan lainnya. Konvensi Tokyo 1963 hanya berlaku bagi kejahatan-kejahatan dan tindakan tertentu lainnya yang dilakukan di dalam pesawat udara. Sedangkan konvensi Den Haag 1970 itu ditujukan terhadap tindakan-tindakan terhadap pesawat udara itu sendiri. Meskipun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa keamanan dan keselamatan penumpang diabaikan oleh konvensi ini. Konvensi Tokyo 1963 pasal 1 ayat 1 Konvensi Tokyo 1963 ini menentukan ruang lingkup perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam konvensi ini. Perbuatan atau tindakan-tindakan itu, yang pertama, ada kejahatan-kejahatan terhadap hukum pidana. Yang kedua, tindakan-tindakan baik yang merupakan kejahatan ataupun tidak yang dapat atau membahayakan keselamatan pesawat udara atau orang-orang atau barang-barang di dalamnya, ataupun yang membahayakan ketentraman dan kedisiplinan di dalam pesawat udara tersebut. Lalu di dalam ayat 2 ditentukan bahwa konvensi ini akan berlaku terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di dalam pesawat udara yang didaftarkan di suatu negara peserta konvensi. Konvensi Den Haag 1970 berlainan dengan Konvensi Tokyo 1963. Konvensi Den Haag 1970 lebih ditunjukkan terhadap tindakan-tindakan yang merupakan penguasaan secara tidak sah atas pesawat udara yang sedang dalam penerbangan. Jadi, konvensi ini lebih tertuju pada usaha penyelamatan pesawat udara. Namun demikian, keselamatan para penumpang dan awak pesawat serta harta bendanya juga turut diselamatkan. Selain daripada itu, ada di dalam pasal 4 ayat 2, konvensi juga menegaskan negara yang berkewajiban mengambil langkah yang perlu untuk melaksanakan yuridiksinya, yaitu kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu ditemukan atau berada. Dan negara itu tidak akan mengekstradisikannya kepada negara peminta. Hal ini misalnya bisa terjadi jika si pelaku kejahatan setelah pesawat mendarat berhasil menyelamatkan dan melarikan diri ke wilayah negara lain dan akhirnya dia ditemukan
di wilayah negara tersebut. Lalu selanjutnya ada Konvensi Montreal 1971. Di dalam Konvensi Montreal 1971 ini, pengaturannya lebih difokuskan pada usaha pencegahan tindak-tindakan yang melawan hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil sebagai dasar pertimbangan tentang perlunya diberantas tindakan-tindakan semacam itu. Oleh karena itu, tindakan-tindakan tersebut sangat membahayakan keselamatan orang-orang dan barang-barang serta sangat mempengaruhi operasional pelayanan dalam bidang penerbangan. Juga karena semua itu dapat mengurangi kepercayaan umat manusia di dunia terhadap keselamatan dan tindakan penerbangan sipil. Selanjutnya ada masalah ekstradisi terhadap pelaku kejahatan penerbangan, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian pendahuluan bahwa dalam penerbangan sipil internasional ini pada umumnya terlibat orang-orang dari berbagai kebangsaan. Jika terjadi kejahatan penerbangan sebagaimana telah diatur dalam ketiga konvensi tadi, akan terlibat kepentingan lebih dari satu negara. Lalu setiap negara akan berusaha untuk melindungi kepentingannya masing-masing. Misalnya dengan mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan. Meskipun kedua konvensi dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang dimana sehingga dapat dipermudah prosedur ekstradisi, tetapi satu kesulitan yang tampak sukar diatasi tetap adanya muncul, yaitu adanya prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik dalam ekstradisi. Pada pokoknya, prinsip tidak menyerahkan pelaku kejahatan ini dalam politik atau non-extraditable of political crime melarang negara diminta atau requestant state untuk menyerahkan si pelaku kejahatan kepada negara peminta. Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971 sebagaimana dapat dilihat pada pasal 8 ayat 1 dan ayat 3 yang pada pokoknya menyatakan kejahatan penerbangan dalam kedua konvensi sebagai kejahatan yang dapat dijadikan dasar untuk meminta penyerahan atau extraditable of chance. Hal ini tidaklah berarti akan dengan sendirinya lalu menghapuskan sifat politik kejahatan tersebut jika negara diminta memandangnya sebagai kejahatan politik. Jika negara diminta menanggapnya sebagai kejahatan politik, maka penyerahan harus ditolak sehingga selamatnya si pelaku kejahatan dari tuntutan pidana negara peminta. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa di dalam ekstradisi negara yang berwenang untuk menentukan suatu kejahatan sebagai kejahatan politik adalah negara yang telah diminta. Satu negara terhadap peristiwa kejahatan itu sendiri, misalnya sebuah pesawat udara yang sedang menjalani rute penerbangan domestik oleh pembajaknya, pilot dipaksa untuk mengalihkan penerbangan ke wilayah negara lain dan mendarat di suatu tempat negara tersebut. Dalam kasus seperti ini, sudah tampak keterlibatan kepentingan lebih dari satu negara apabila sudah ditinjau sejarah perkembangan kejahatan penerbangan ini. Kiranya hampir sejalan dengan kemajuan dalam bidang teknologi penerbangan itu sendiri. Lalu hal ini sebenarnya dapat dikembalikan kepada kemajuan dan perkembangan hampir semua cabang ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Secara tidak langsung, tugas umat manusia sebagai makhluk yang paling banyak menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mungkin lebih mudah untuk menekan aspek negatif itu sampai pada tingkat seminimal mungkin kalau tidak bisa dicegah sama sekali. Lalu demikian pula dalam bidang teknologi penerbangan telah ditemukan berbagai usaha untuk mencegah timbulnya aspek negatif atau kejahatan yang termasuk pula masalah kejahatan penerbangan itu sendiri. Salah satu usaha yang telah dilakukan adalah dengan jalan perumusan atau pembentukan kaidah hukum internasional di dalam bentuk konvensi, yaitu mengatur tentang kejahatan penerbangan ini seperti Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971. Apabila diperhatikan ketiga konvensi tersebut sudah tampak akan menggambarkan tingkat atau tahap-tahap kemajuan di bidang kejahatan penerbangan tersebut. Konvensi Tokyo 1963 sudah mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang sudah ada tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan di dalam pesawat udara, dan juga sudah
ada tampak sifatnya lebih terbatas, baik mengenai tempat dilakukannya kejahatan, yaitu hanya dalam pesawat udara, maupun mengenai jenis atau bentuk kejahatan itu sendiri yang telah dilakukan. Konveksi Den Haag 1970 sudah lebih luas ruang lingkupnya, yaitu mencakup kejahatan yang ditunjukkan terhadap pesawat udara itu sendiri, yang dengan sendirinya juga untuk melindungi keselamatan para penumpangnya, namun mengenai tempatnya masih terbatas hanya pada kejahatan yang dilakukan di dalam pesawat udara itu sendiri. Lalu tak hanya itu saja, ada dalam tempo setahun lahir Konveksi Montreal 1971 yang tidak saja mencakup untuk kejahatan yang dilakukan di dalam pesawat udara, tetapi juga yang dilakukan di luar pesawat udara yang sasarannya adalah pesawat udara itu sendiri. Perluasan ini tentulah didorong oleh kenyataan bahwa kejahatan penerbangan tidak saja bisa dilakukan di dalam pesawat udara, tetapi juga teknologi modern sudah memungkinkannya untuk dilakukan dari luar atau dari daratan atau dari suatu tempat di bumi ini. Lalu jikalau kita tinjau motivasi, maksud dan tujuan dilakukannya kejahatan penerbangan ini, mungkin saja agaknya kita akan sampai pada kesimpulan yang dimana sama untuk semua bentuk dan jenis kejahatan pada umumnya, bertujuan politik dan ada pula yang biasa atau non politik, sehingga kejahatan penerbangan itu pun ada pada dapat digolongkan sebagai kejahatan politik atau political crime, dan ada pula yang dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Tetapi apapun motivasi yang telah dilakukan, maksud dan tujuan dilakukan kejahatan penerbangan itu adalah satu hal yang sudah jelas bahwa kejahatan penerbangan internasional ini melibatkan kepentingan lebih dari satu negara, bahkan kadang-kadang sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat internasional dan umat manusia. Kalau direnungkan sejenak, kejahatan penerbangan terutama seperti yang diatur dalam Konveksi Den Haag 1970 dan Konveksi Montreal 1971 ini, dengan mengingat sifat dan ciri penerbangan internasional seperti telah dikemukakan yang tadi, tindakan atau kejahatan tersebut adalah merupakan tindakan yang sangat terkutuk karena bertentangan dengan peri kemanusiaan, sebab sasarannya adalah pesawat udara beserta dengan para penumpang dan awak pesawatnya dengan harta benda yang dibawanya yang secara yuridis tidak bersalah. Mereka itu yang pada umumnya terdiri dari beraneka macam kebangsaan, agama, ras, dan keyakinan kepribadiannya masing-masing, setiap saat dan tanpa diduga sebelumnya menjadi korban dari tindakan-tindakan segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Walaupun yang menjadi korbannya mungkin hanya bagian kecil umat manusia yang kebetulan ada dalam pesawat udara tersebut, tetapi oleh karena kejahatan itu tadi telah menyentuh rasa keadilan umat manusia, maka tidaklah keberlebihan jika kejahatan penerbangan ini dapat disejajarkan dengan kejahatan sebagai yang ada terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, dan dapat dipandang sebagai musuh umat manusia atau bisa disebut juga dengan hostis humani generis, menyinggung masalah yuridiksi terhadap kejahatan penerbangan ini, terutama kejahatan seperti yang sudah diatur dalam Konveksi Den Haag 1970 dan Konveksi Montreal 1971 yang telah diatur dalam kedua konveksi tersebut kiranya sudah cukup memadai. Meskipun akan lebih baik jika semua negara memiliki yuridiksi atas kejahatan tersebut, mengingat sifat kejahatan itu yang merupakan musuh umat manusia. Dengan perkataan lain, yuridiksi semua negara mempunyai kejahatan itu berdasarkan atas prinsip universal. Yuridiksi semua negara atas kejahatan tersebut yang didasarkan atas prinsip universal, meskipun secara ideal cukup baik untuk memuaskan, tetapi dalam prakteknya kesulitan masih tetap muncul, sebab negara-negara di dunia ini dengan kedaulatan masing-masing sepenuhnya berwenang untuk menentukan apakah akan mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan ataukah tidak. Wewenang suatu negara untuk menentukan apakah akan mengadili atau tidaknya si pelaku kejahatan tersebut dengan penentuan apakah kejahatan itu sebagai kejahatan politik ataukah tidak, walaupun sudah ditentukan dalam kedua konvensi bahwa kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisikan atau extraditable crime. Hal ini juga tidak berarti menghilangkan wewenang negara
yang bersangkutan dalam menentukan suatu kejahatan sebagai kejahatan biasa atau kan kejahatan politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.